Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinza Pratama dari kelas 3E. Baiklah, NPM 1935 10435. Baiklah, di sini saya akan membuat video materi penjelasan Linux Ubuntu dari awal hingga akhir. Yang saya tahu saja, saya akan jelaskan. Oke, yang pertama, seperti yang sama-sama kita lihat di layar laptop saya, di sini sudah ada user login. Seperti biasa, untuk masuk ke dalam sebuah sistem operasi dibutuhkan usernya. Di sini saya sudah memiliki user seperti yang sama-sama kita lihat. Di sini sudah ada Alvin dan saya sudah bisa login seperti biasa. Dan mari kita login ke dalamnya. Karena saya sudah pernah masuk sebelumnya dan saya sudah pernah membuat ID, jadi saya tinggal menuliskan password saya saja di sini. Bagi teman-teman yang belum memiliki ID, bisa membuat user ID-nya terlebih dahulu. Baiklah, kita akan masuk ke dalam Linux Ubuntu. Sorry ya, tadi lupa passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Linux Ubuntu. Di dalam Linux Ubuntu ini terdapat berbagai macam menu. Seperti yang sama-sama kita lihat di dalam file ini. Di dalam sini, di aplikasi ini ada aksesoris. Di dalam aksesoris terdapat kalkulator, karakter, disk usage, manage print jobs, share for file, text screenshot, terminal, text editor, dan tombol notes. Dan kemudian ada juga game, grafik, internet, office, sound, ya tak payahlah saya sebutkan ya. Yang jelas intinya itu. Dan kemudian di sini kita akan membuka terminal. Seperti biasa, sebelum kita membuka di dalam Linux Ubuntu ini, yang pertama-tama dilakukan untuk Linux Ubuntu ini adalah mengetikkan kata sudo. Dan kemudian akan timbul seperti ini. Lalu kita masukkan password kita. Passwordnya memang tidak timbul, cuman dia terbaca ya di sini. Dan kemudian di sini saya akan menggunakan ls untuk cek folder. Di sini saya sudah pernah membuat file. Dia akan timbul seperti ini. Dan kemudian saya akan membuat folder baru. mkdir ini gunanya untuk membuat folder. Dan kemudian saya akan
saya akan membuat folder mkdir underscore. Nama foldernya kita buat folder 1. Tidak ditemukan karena di sini tidak ada. Dan kemudian saya akan membuat rmdir. Rmdir ini gunanya untuk menghapus folder. Dan kemudian saya akan membuat cd. cd ini gunanya untuk masuk ke dalam folder. Nah, kalau sudah ke dalam folder, kita tuliskan touch. Kita akan membuat folder. Touch ini gunanya untuk membuat file. File apa yang ingin kita buat. Contohnya kita akan membuat file nama Alvinza Pratama.txt. Nah, dan kemudian sudah seperti ini, kita akan membuat lsl ls min l. Ini gunanya untuk menampilkan seperti yang bawah ini. Dan kemudian saya akan membuat saya akan mendelete filenya itu, yaitu menggunakan rm untuk mendelete file ini, file tersebut. Dan kemudian saya akan membuat saya akan mengakses cara untuk nge-root dari user baru atau akses dengan cara back to user pertama, lalu masuk sebagai root sudo lalu memakai sintak vsudo lalu cari membernya, kemudian buat vsudo. Nah, akan timbul seperti ini. Lalu tinggal kita pilih, misalnya kita ingin R ini gunanya untuk membaca file, X ini untuk keluar. Kita akan keluar. Seperti itulah kira-kira. Lalu jika sudah seperti ini, cara menghapus user kita gunakan cd Oke. Kita close terminalnya, kita ulang lagi. Kita ketikkan ulang sudo su. Lalu kita akan mengakses file pada Linux Ubuntu dengan cara chmod dengan atribut yang digunakan pada Linux Ubuntu yaitu R, W, dan X. Pengaturan pada hak akses terbagi menjadi dua, yaitu simbolis dan numbering. Yang pertama itu simbolis. Simbolis R
atau sama dengan read hanya bisa membaca dari file atau folder, dan W sama dengan write untuk menulis dan mengedit dari file atau folder. Dan yang terakhir X atau execute melakukan sesuatu pada file atau folder. Contohnya dari bentuk hak akses pada terminal yaitu seperti di bawah ini. Kita akan membuatnya chmod u r o. Kita akan mengubah dengan cara mengurangi, yaitu dengan cara chmod u kurang r. Nama file foldernya tadi kita pakai yang folder 193510.435.txt. Kemudian ls-l. Dia akan timbul seperti ini. Ini chmod u kurang r ini gunanya untuk mengubah dengan cara mengurangi. Dan selanjutnya kita akan mengubah sekaligus di kolom yang sama dengan cara chmod u kurang r g tambah x g tambah prx 0, o kurang r. Oke. Di sini tidak ada filenya. Namun seperti ini, inilah kira-kira caranya untuk mengubah di kolom yang sama. Lalu di sini ada ishw. Yang gunanya untuk melihat hardware di komputer. Dan kemudian di sini ada cp atau copy file dengan sintaksnya cp file yang directory file yang ingin di-copy sama directory file yang ingin tujuan. Contohnya kita akan yang ini. Kita akan mengcopy ini untuk ketujuannya ke sini. Oke, langsung saja cp 193510.435.txt. Kemudian var, kemudian alvin.txt. mv digunakan, lalu ada mv yang digunakan untuk melakukan cut atau name dengan sintaks mv directory file yang ingin di-cut atau dengan directory tujuan atau rename. Lalu ada juga top
yang digunakan untuk melihat proses yang sedang berjalan, sama seperti Task Manager pada Windows. Dan kemudian di sini masih ada kita clear untuk membersihkan layar. Lalu di sini ada CPU info untuk mengetahui spesifikasi dari komputer. Lalu ada halt yang gunakan untuk mematikan komputer namun harus sebagai root. Kemudian ada reboot digunakan untuk merestart komputer namun harus sebagai root. Dan kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu ada exit yang digunakan untuk keluar dari aplikasi terminal. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat, ketika saya menekan exit di terminal, lalu dia akan keluar otomatis dari terminal. Begitulah kira-kira presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.